Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Majelis Syuhada yang dirahmati Allah, sore ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang renungan kita terhadap alam di sekitar kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salah satu metodologi Quran supaya kita mendapatkan satu yang bermakna dari yang kita lihat itu, kita tidak cukup sekali dalam menyaksikan alam, tetapi Quran menuntut untuk melihatnya minimal 2 kali, sebisa mungkin bahkan berkali-kali. Kita ambil contoh misalnya ketika Quran mengatakan farji'il basara hal tara min futur, ulangilah kembali penglihatanmu, apakah di sana ada yang retak. Tsummarji'il basara karrataini, kemudian ulangilah lagi penglihatanmu yang kedua kalinya. Ini menunjukkan apa? Bahwa ketika kita ingin mendapatkan satu makna dari peristiwa yang ada di sekitar kita itu, kita harus melihatnya tidak cukup hanya sekali, tetapi pengamatan kita terhadap objek yang ditunjuk oleh Allah itu berkali-kali. Bahkan kalau kita lihat di Quran juga, kadang satu ayat itu diulang lagi di ayat yang lain untuk menuntun kita renungi satu objek yang sama. Kita ambil contoh misalnya ketika Quran mengatakan wa ayatul lahumul ardul maitah, dan salah satu tanda dari kebesaran Allah adalah bumi yang mati, tanah yang tandus. Sekilas ketika kita menyaksikan ada tanah kering, mungkin biasa saja, tetapi coba kita melihat misalnya tanah yang kering tadi, kita saksikan dalam pandangan yang kedua, ketiga, kemudian tanah kering tadi disiram oleh hujan, kita akan saksikan tanah tadi akan mengeluarkan rerumputan. Ya. Dari situ kita bisa merenungi bahwa pengamatan kita terhadap objek itu untuk mendapatkan satu makna tidak cukup banyak sekali. Nah, jemaah sekalian, banyak sekali ayat yang mencoba mengungkap bagaimana kita melihat satu objek di sekitar kita itu menjadi bermakna. Bahkan kita boleh mengatakan begini, semua yang tergelar di alam semesta ini menjadi fakta edukatif, menjadi fakta yang mendidik jiwa kita. Karena apa? Karena Allah itu zat yang Rabb. Ingat, Rabb itu adalah dari kata Rabba yurabbi, ya, seakar kata dengan itu artinya mendidik. Jadi Allah sebagai Rabb itu zat yang maha mendidik. Melalui apa? Melalui serangkaian fenomena yang terjadi di sekitar kita, bahkan yang terjadi dalam diri kita sendiri. Nah, ujung lain yang perlu kita perhatikan ketika kita menyaksikan alam itu, kita jangan hanya berhenti terhadap alam itu sendiri. Kita ambil contoh misalnya, lagi-lagi masalah tanah. Wal balatu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Walladzi khabusa la yakhruju illa nakita. Tanah yang tandus itu tidak akan, terjemahannya adalah wal balatu thayyibu, tanah yang subur, yakhruju nabatu bi'izni rabbih, akan mengeluarkan tanaman yang baik dengan izin Tuhannya. Walladzi khabusa, adapun tanah yang tandus, la yakhruju illa nakita, tidak akan keluar sesuatu pun kecuali tanaman yang merana. Kalau kita hanya berhenti sampai di situ, ini seakan-akan hanya seperti ilmuwan umum biasanya, ilmu yang tanpa nilai. Tetapi kemudian ketika ayat tadi diteruskan, kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun,
Demikian itulah kami urai tanda-tanda kebesaran kami bagi kaum yang bersyukur. Ingat, apa hubungannya antara baladut thayyib, antara tanah yang subur, tanah yang tandus, dengan sikap syukur? Jadi ini satu hal, bahwa penglihatan kita terhadap satu objek alam itu tidak boleh berhenti hanya sebagai alam itu sendiri, tetapi harus kita koneksikan dengan ketauhidan kita, ya. Termasuk dalam diri kita sendiri. Ketika ada peristiwa yang terjadi dalam diri kita, penglihatan tidak cukup, tidak berhenti sebagai fakta-fakta yang terjadi secara internal, tetapi itu harus kita koneksikan, kita transendensikan kepada Allah. Dan salah satu pesan nubuah, kemampuan profetik, nalar profetik, itu adalah kemampuan kita mentransendensikan semua yang terjadi di sekitar kita itu secara transendental kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian, jamaah rahimakumullah, ada satu hal di situ yang perlu kita perhatikan. Bagaimana ketika Allah menyuruh kita memperhatikan alam, itu tidak hanya berhenti sampai di alam itu sendiri, tetapi bagaimana semua bernilai edukatif, dan itulah salah satu ciri dari ulil albab. Demikian faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.